Ibadah sekolah minggu Yosua. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian dari terbit matahari. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dari masih kecil sampai sekarang. Tuhan, hari ini kami memuji muliakan nama-Mu. Tuhan, tolong Tuhan berkatilah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, Tuhan Yesus itu sangat cinta kepada kita. Makanya dengan kita dengan penuh semangat angkat pujian Cuit-cuit pam-pam. Cinta
bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh kembali bangun dan boleh kembali memuji Tuhan. Dan saat ini kami sudah akan siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tenang memperhatikan setiap penyampaian firman Tuhan sehingga kami menjadi anak-anak yang sungguh taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Ya puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa dalam ibadah sekolah minggu kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan atau kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 14. Lalu saya bacakan bagi kita semua ya, diperhatikan. Firman Tuhan berjudul Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukannya Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan, pembacaannya. Nah, orang-orang waktu itu, pada zaman itu, yaitu pada zaman Menara Babel akan dibangun, atau sebuah kota dibangun di satu tempat yang itu di daerah datar tanah Sinear. Nah, kenapa mereka mau bangun ini? Ternyata mereka punya kerinduan supaya mereka itu menjadi orang-orang hebat. Karena sebelumnya ada air bah melanda seluruh bumi. Waktu air bah melanda seluruh bumi, lalu Tuhan selamatkan keluarga Nuh. Berapa orang? Ya, ada 8 orang yang diselamatkan. Dari 8 orang itu berkembang biak beranak cucu sampai jadinya banyak lagi. Dan pada waktu itu, pada zaman itu, semua manusia itu punya satu bahasa. Mereka punya satu bahasa saja. Jadi apa-apa yang mereka rencanakan bisa cepat dilakukan. Kalau sekarang kan banyak bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Banyak sekali bahasa, ribuan bahasa. Di Sulawesi saja banyak sekali bahasa daerah. Ada Kaili, ada Poso, ada Pulawi, ada Luwuk. Banyak sekali bahasa-bahasa daerah. Dan kita semua tidak tahu bahasa-bahasa daerah itu. Tidak semua yang bisa tahu. Nah, waktu itu mereka punya satu bahasa. Dan mereka ingin pergi ke suatu tempat yang namanya tadi tanah Sinear. Di suatu tanah yang datar. Lalu mereka berpikir, kita akan bangun satu kota yang besar. Jadi mereka sudah mulai bangun kota, mulai mempersiapkan semuanya. Kota mereka buat tentu butuh perlengkapan, butuh bahan untuk membuat kota itu. Mereka harus buat batu batanya, mereka harus buat perekatnya supaya bisa melengket, disusun batu-batu itu atau batu bata itu. Setelah mereka akan bangun kota, mereka berencana membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kenapa mereka membuat menara yang puncaknya sampai ke langit? Tadi Alkitab bilang mereka cari nama. Nama mereka ada di mana?
Ada nama mereka masing-masing punya nama, tapi maksudnya adalah mereka ingin terkenal, mereka ingin mau memperlihatkan diri, ini loh saya hebat, saya bisa bangun kota Babel, bisa bangun menara yang besar. Lalu puncaknya kita akan bangun menara itu sampai ke langit, supaya kalau ada air lagi datang, kota kita sudah bagus kotanya, kita bisa naik ke menara sampai ke atas. Tapi apakah seperti itu? Ternyata tidak seperti itu. Mereka terus ingin terkenal, lalu mereka sudah bekerja sama. Mereka bekerja sama buat batu, dibakar, lalu batunya itu tentu banyak sekali. Kalau kita biasa lihat orang-orang yang mengumpul batu bata itu, kita lihat banyak batu batanya ya dikumpul ya untuk bangun rumah. Satu rumah saja itu bisa ribuan batu bata, itu satu rumah. Bagaimana kalau satu kota? Bagaimana banyaknya batu yang dibuat itu, batako yang mereka buat. Apalagi mau susun menara yang tinggi, mereka buat begitu banyak. Lalu mereka sudah mulai membangunnya, mulai susun. Satu demi satu mereka susun. Wah, luar biasa, sudah jadi. Sebagian sudah jadi, mereka lihat, wah bagus sekali. Ini bagus betul yang kita bangun ini, luar biasa. Ayo lebih keras lagi kita bekerja, lebih giat lagi kita melakukannya. Mereka angkat, pikul, naik ke tangga yang satu, naik lagi ke tangga yang satu, susun lagi, dan mereka semakin susun. Kotanya sudah mulai jadi. Sekarang mereka mau bangun menaranya, sudah mereka bangun, susun demi susun menaranya, diatur sudah menaranya. Luar biasa menara. Wah, hebat benar ini menara yang kita buat ini. Tetapi waktu mereka buat menara itu, yang di dalam pikiran mereka adalah, dalam perencanaan mereka adalah, mereka mau cari nama, mereka mau memperlihatkan, ini aku hebat, ini aku luar biasa, aku jago, aku hebat, bisa bangun kota, bisa bangun menara. Lebih lagi mau mereka bilang, ini loh saya Tuhan, kalau nanti ada air bah, aku bisa sembunyi, aku bisa naik ke menara-menara yang sudah dibuat. Waktu pikiran itu seperti itu mau cari nama, firman Tuhan bilang, Tuhan melihat kota itu, lalu Tuhan melihat mereka bekerja. Tuhan tahu hati mereka, mereka sebenarnya mau melawan Tuhan, mau hendak mengatakan bahwa kami bisa bangun kota, bisa bangun menara, kalau ada air yang naik, kami bisa selamat. Lalu setelah demikian, Tuhan melihat, Tuhan marah. Makanya firman Tuhan bilang, Tuhan pada akhirnya membuat bahasa mereka berbeda satu sama lain, atau dikacaukan bahasa mereka. Waktu itu sudah dikacaukan bahasanya, bagaimana bisa kacau? Namanya juga Tuhan yang berkuasa, dia bisa mengacaukan bahasa mereka, sehingga kekacauan itu menimbulkan bangunan itu tidak bisa selesai. Kenapa? Karena ada yang disuruh tolong ambil air, yang dia bawa kayu yang dia bawa. Bagaimana bisa air diganti kayu? Waktu disuruh bawa itu batu, yang diangkat pasir, bawa itu pasir, yang dibawa palu-palu dan lain berbeda-beda, sehingga kacau. Apa yang diucapkan sudah tidak sama seperti sebelumnya. Bahasa mereka sudah tidak bisa saling mengerti, sudah tidak bisa saling mengenal. Karena itu, waktu kacau itu otomatis tidak bisa lagi bangun menara, tidak bisa lagi bangun kota lebih bagus, lebih megah dan seterusnya. Sudah kacau. Padahal sebelumnya Tuhan perintahkan mereka supaya mereka tersebar di seluruh bumi, berserak di seluruh bumi, tapi mereka berpikir kita kumpul saja di satu tempat. Pada waktu itu Tuhan datang kepada mereka, membuat bahasa mereka kacau, membuat mereka harus tersebar di seluruh bumi. Di mana mereka tersebar? Ya, di seluruh bumi. Ada yang di Asia, ada yang di Eropa, ada yang di Amerika, ada yang di Australia. Lalu ada bangsa-bangsa jadinya, ada suku-suku bangsa, ada Chinese, ada Toraja dan seterusnya. Dan semua itu punya bahasa yang berbeda-beda, tidak saling mengenal, tidak saling mengerti, tidak saling paham akan apa yang mereka katakan. Karena itu sampai sekarang
bahasa itu begitu banyak, ribuan bahasa, sehingga sulit untuk saling mengerti. Kalau kita mau ke Inggris, kita harus belajar bahasa Inggris. Kalau kita mau ke Amerika, harus belajar. Kalau tidak, kita sampai di sana seperti orang yang nggak bisa bikin apa-apa. Begitu juga kalau kita pergi ke Tiongkok, kita harus belajar bahasa Mandarin, bahasa Chinese harus dipelajari supaya sampai di sana bisa kita berbahasa dengan mereka. Kalau kita pergi ke kampung yang bahasa daerahnya bahasa Kaili, harus kita belajar bahasa Kaili supaya kita bisa turun mengajar mereka, belajar ketemu sama mereka dengan bahasa Kaili. Kenapa bisa terjadi ini? Karena Tuhan yang mengacaukan. Tuhan tidak ingin manusia bekerja sama untuk melawan Tuhan. Tuhan tidak ingin manusia bekerja sama untuk sebuah kejahatan. Tuhan mau kita kerjasama untuk melakukan kebaikan. Amin. Tuhan mau kita bekerja sama. Ketika kita melayani Tuhan, harus bekerja sama. Ketika kita bekerja membangun rumah kita, harus bekerja sama untuk nanti rumah ini saya pakai tinggal untuk saya bisa memuliakan Tuhan, berkeluarga. Bagi orang tua kita pasti begitu. Tapi kalau kita mau bangun sesuatu, kalau saya bangun ini nanti saya jadi hebat, itu Tuhan tidak kehendaki. Tuhan tidak mau. Kalau Tuhan kasih ke adik-adik di rumah punya kepandaian cerdas, bisa juara, itu hebat. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Kalau ada yang sombong, maka Tuhan tidak senang. Tuhan tidak senang yang sombong. Seperti pada zaman Menara Babel mau dibangun, Tuhan mau kita datang kepada Dia, mengasihi satu sama lain, bekerja sama untuk yang baik. Tuhan tidak mau adik-adik bekerja untuk kejahatan, bekerja sama untuk kejahatan. Sama-sama menyontek, Tuhan tidak mau. Kalau sama-sama belajar supaya pintar, itu Tuhan mau. Sama-sama mengerjakan sesuatu yang baik, Tuhan mau. Tapi kalau sama-sama bekerja sama untuk yang jahat, Tuhan tidak mau. Tuhan marah kepada adik-adik, kepada kita semua. Biarlah firman Tuhan ini membawa kita supaya kita menjadi anak-anak yang takut Tuhan, tidak sombong, tidak angkuh, supaya kita senantiasa diberkati, dipelihara Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan mau kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang bekerja sama untuk kebaikan, bukan bekerja sama untuk kejahatan, bukan bekerja sama untuk kesombongan. Karena itu tolong kami menjadi anak-anak yang benar-benar takut kepada Tuhan, supaya hidup kami senantiasa diberkati Tuhan, dipelihara, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Jadi ada kelas batita, balita seperti Sena, dan ada kelas tengah, kelas kecil, ada kelas besar. Kelas tengah atau kelas balita akan mewarnai ini menara yang belum selesai. Diwarnai saja ya, menaranya belum selesai, tapi bukan nanti waktu warnai hatinya senang, saya mau warnai menara yang tidak selesai ini. Ada ayat hafalannya, yaitu Yesaya 2 ayat 1a. Manusia yang sombong akan direndahkan. Ulangi, manusia yang sombong akan direndahkan. Yesaya 2 ayat 1a. Kemudian kelas tengah. Kelas tengah ini ada tugasnya, yaitu menemukan 5 perbedaan dari gambar yang di atas di bawah. Diwarnai, perbedaannya itu diwarnai kode 1, 2, 3, 4, 5. Ayat hafalannya sama tapi lengkap, yaitu Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari ini. Ini ayat hafalannya. Kemudian kelas besar, ada teka-tekinya, silang diisi, ada pertanyaannya diisi saja. Ayat hafalannya sama dengan kelas tengah. Dikerjakan, nanti difoto, dikirim ke grup jemaat, nanti dapat kupon seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman,
kita sudah mendengar firman Tuhan dan sekarang kita mau Tuhan pakai kita. Ayo kita nyanyikan satu pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Mari kita berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita lipat tangan, mari kita berdoa. Ikutilah saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup ibadah kami. Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai ketemu pada kesempatan minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Haleluya.